Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadhani Jufri, mahasiswa tingkat 1, kelas 1B, nomor induk mahasiswa 1918340. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudulkan Penjernihan Air Menggunakan Koloid Absorpsi. Tugas ini diselesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum Bahasa Indonesia. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang bernama Bu Ruyatul Hilal Mukhtar, MPD, yang telah membimbing saya dan memberikan ajaran-ajaran mengenai karya tulis ilmiah sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan lancar. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada pokok bahasan yang pertama pada presentasi kesempatan kali ini, yaitu pada bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 ini berisikan 4 bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Baik, langsung saja kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Yang dimana bisa kita lihat pada PowerPoint yang tertuliskan di situ adalah sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat yang khas berbeda dengan sifat larutan ataupun suspensi, yang dimana sistem koloid hakikatnya terdiri atas 2 fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Sistem koloid dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat tahu, yogurt, dan penjernih air, yang dimana penjernihan air ini saya bawa pada karya tulis ilmiah pada kesempatan kali ini. Saya membuat karya tulis ilmiah ini untuk menjelaskan tentang hasil pencobaan penerapan sistem koloid pada penjernihan air. Proses penjernihan air untuk mendapatkan air yang berkualitas telah ditemukan dari zaman dulu, yaitu pada tahun 1771. Di dalam edisi pertama Encyclopedia Britannica telah dibicarakan fungsi dari filtrasi itu sendiri sebagai sistem penjernih untuk mendapatkan air yang lebih jernih. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bahasan yang kedua, yaitu rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah ini saya temukan ketika pada karya tulis ilmiah ini saya buat itu menggunakan koagulan tawas, sehingga mendapatkan rumusan masalah ini, yaitu yang pertama, apakah obat kimia dan obat bahan alami berpotensi menimbulkan efek samping. Yang kedua, bagaimana perbandingan efek samping obat kimia dengan obat bahan alami. Yang ketiga, apakah contoh obat kimia dan obat alami yang menimbulkan efek samping. Oke, untuk bahasan yang ketiga ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi, tujuan yang hendak saya capai pada pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana memperoleh air bersih dari penjernih air sederhana. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan penjernih air sederhana dengan sistem koloid. Yang ketiga, untuk menjelaskan tentang hasil percobaan penerapan sistem koloid pada penjernih air. Lanjut, untuk bahasan yang terakhir pada bab 1 pendahuluan ini ada kegunaan penelitian. Jadi saya membuat karya tulis ilmiah ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Agar dapat mengetahui penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar dapat menerapkan sistem koloid dalam penjernihan air. Yang ketiga, agar dapat mengetahui bagaimana cara memperoleh air bersih dari penjernihan air sederhana ini. Lanjut kepada pokok pembahasan yang kedua, terdapat pada bab 2, yaitu pembahasan, di mana pada pokok bab 2 pembahasan ini berisikan banyak sekali pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikut penjelasan dari saya, yaitu yang pertama ada suspensi dan larutan, di mana suspensi merupakan sistem dispersi dengan ukuran relatif besar tersebar merata dalam medium pendispersinya. Pada umumnya, suspensi merupakan campuran heterogen, contohnya pasir yang dicampur dengan air. Terus selanjutnya ada larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat diamati atau dibedakan antara partikel pendispersinya dan partikel terdispersi meskipun dengan menggunakan mikroskop ultra. Contohnya ada larutan gula, terus ada larutan garam, alkohol 70%, larutan spiritus, larutan cuka, air laut, dan udara yang bersih.
Terus selanjutnya ada koloid, yang dimana istilah koloid ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861 berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal tetapi sukar mengalami difusi, padahal umumnya kristal itu mudah mengalami difusi. Selanjutnya, koloid berasal dari kata kolia yang artinya lem. Pada umumnya koloid mempunyai ukuran partikel itu 1 nanometer sampai 100 nanometer. Oleh karena ukuran partikelnya yang sangat kecil, sistem koloid tidak dapat diamati dengan mata langsung atau mata telanjang, tetapi masih bisa diamati dengan menggunakan mikroskop ultra. Contohnya sabun, susu, jeli, mentega, selai, santan, dan mayones, seperti itu. Selanjutnya ada penjernih air, yaitu air keran PDAM. Di sini kita menggunakan air keran PDAM. Air keran ini mengandung partikel-partikel koloid tanah liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikan layak minum harus dilakukan beberapa langkah agar partikel koloidnya tersebut dapat dipisahkan. Nah, di sini dilakukan dengan cara menambahkan tawas atau Al2SO4 3 kali. Ion Al3+ yang terdapat pada tawas tersebut akan terhidrolisis membentuk partikel koloid atau AlOH 3 kali yang bermuatan positif melalui reaksi Al3+ ditambah 3H2O bereaksi menghasilkan AlOH 3 kali plus 3H+. Setelah itu, AlOH 3 kali menghilangkan muatan-muatan negatif dari partikel koloid tanah, yang dimana partikel koloid tanah ini terjadi kolisi pada lumpur. Lumpur tersebut kemudian mengendap dan sama tawas, lalu mengendap karena pengaruh gravitasi, akhirnya pengendapan itu turun ke bawah gitu. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu pengertian dan definisi adsorpsi, yang dimana peristiwa adsorpsi ini dapat menyebabkan koloid menjadi bermuatan listrik. Lalu yang selanjutnya ada contoh adsorpsi koloid. Contoh adsorpsi koloid ini yang paling sederhana adalah terjadi pada koloid FeOH 3 kali dan AsOH3. Koloid FeOH 3 kali dalam air akan menyerap ion H+ sehingga bermuatan positif, sedangkan koloid As2S3 akan bermuatan negatif karena permukaannya dapat menyerap ion S2 atau sulfida. Lanjut, yang keenam ada materi penelitian. Materi penelitian yang saya pakai di sini adalah menggunakan koloid adsorpsi. Yang ketujuh ada metode penelitian. Metode penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian itu sendiri. Yang kedelapan ada metode pengambilan sampel, di mana sampel yang digunakan di sini adalah air sumur yang kemudian akan dijernihkan menggunakan alat penjernih air sederhana. Yang kesembilan ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yang dimana di samping itu populasi juga diartikan sebagai jumlah keseluruhan unit analisa, yang dimana populasi di sini pada penelitian ini saya pakai adalah air keruh yang berada di sekitar rumah saya. Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang diteliti. Lalu lanjut yang ke-10 ada teknik analisis dan pengolahan data, yang dimana teknik analisis yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan tempat pengambilan bahan, yang kedua adalah kumpulan semua sampel, yang ketiga simpan sampel untuk dianalisis. Yang ke-11 ada alat dan bahan. Di samping itu, tulis ilmiah saya ini ada beberapa alat dan bahan yang harus digunakan, yaitu yang pertama, adapun alat yang saya gunakan untuk membuat alat penjernih air sederhana ini, yaitu ada gunting dan paku. Yang kedua ada bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat alat penjernih air sederhana ini adalah seperti tawas, arang, pasir, kapas, lidi, sabut kelapa, batu kerikil, air kotor. Selanjutnya yang ke-12 ada langkah kerja. Adapun langkah kerja yang saya lakukan untuk membuat alat penjernih sederhana ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan tadi. Yang kedua, memotong dasar botol air mineral bekas sekitar 2 cm dari dasar botol agar berlubang. Yang ketiga, mencuci lubang atau air tutup botol sebagai jalan keluarnya air. Yang keempat, mencuci bahan-bahan yang akan digunakan sebagai komponen dalam penjernih air sederhana. Yang kelima, mengisi botol yang sudah dicuci tadi
serta berurutan pertama menuangkan pasir, yang kedua ampas, yang ketiga menuangkan sabut kelapa, yang keempat menuang kerikil kecil, yang kelima ada lidi, kemudian kerikil yang berukuran agak besar. Terus yang keenam, uji coba penjernih air sederhana dengan menuangkan air kotor atau air sumur yang telah kita ambil tadi yang keruh ke dalam air penjernih air sederhana ini. Lalu yang ketujuh, kita amati air tersebut setelah dimasukkan ke dalam alat penjernih air sederhana ini. Kita amati airnya sampai bawah turunnya seperti apa. Lalu setelah kita amati, kita masuk kepada bahasan yang ke-13 pada bab 2 ini, atau bahasan yang terakhir, yaitu analisis data. Dalam praktikum yang saya lakukan, saya dapat sekali memperoleh air bersih yang diperlukan dengan menggunakan alat penjernih air sederhana ini. Air yang disaring dalam praktikum yang saya gunakan, air keruh yang digolongkan sebagai suspensi karena bersifat heterogen, terdiri dari dua fase, yaitu padat dan cair, keruh, serta apabila didiamkan berbentuk endapan, yang dimana alat penjernih air yang saya buat ini memiliki beberapa komponen penyaring berurutan dari bawah ke atas, yaitu mulai dari pasir, tawas, kapas, sabut kelapa, arang, batu, kerikil, dan lidi. Komponen alat penjernih air yang saya buat memang disusun berdasarkan kerapatannya, yakni dari atas botol bahan komponen lenggang dan semakin ke bawah semakin padat atau rapat. Hal ini dimaksudkan agar penjernih air itu dapat melakukan fungsinya dengan baik sehingga air dapat tersaring dengan maksimal. Ketika air keruh yang saya masukkan itu ke dalam alat penjernih tadi itu, maka tidak lain dan tidak bukan, air yang keluar dari alat penjernih air tersebut adalah air yang jauh lebih jernih daripada air yang sebelumnya, karena air yang sebelumnya itu keruh karena berasal dari air sumur. Hal ini dikarenakan partikel-partikel suspensi yang membuat air yang keruh tadi menjadi bersih, dikarenakan ada perbandingan kerapatan komponen yang berada pada alat penjernih air sederhana tadi, yang dimana dari atas ke bawah tuh kerapatannya semakin besar, yang dimana kerapatan paling atas rendah lalu ke bawah semakin besar, yang dimana itu membuat air yang keruh tadi menjadi bersih. Selain itu terdapat tawas juga yang saya tambahkan yang berfungsi untuk mengabsorpsi, mengendapkan, dan mengumpulkan kotoran-kotoran dalam air keruh tadi. Ion Al3+ tadi berasal dari tawas, itu menggumpalkan koloid tanah liat yang bermuatan negatif. Di samping itu, tawas juga akan mengabsorpsi zat-zat seperti warna, deterjen, pestisida, dan lain-lain yang membuat air-air itu biasanya terlihat keruh. Lalu, pada analisis data saya menemukan juga hubungan penjernih air sederhana dengan sistem koloid, yang dimana air dapat dijernihkan berdasarkan sifat-sifat koloid, yaitu koagulasi dan absorpsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada yang pertama tadi, proses koagulasi jadi akibat tidak stabilnya sistem koloid, teman-teman. Sumur biasanya keruh, mungkin itu mengandung lumpur atau sol tanah liat, zat warna, dan pestisida atau zat-zat lainnya yang membuat biasanya air itu terlihat keruh. Zat koagulasi yang ditambahkan pada proses penjernihan air ini adalah tawas. Tawas dapat menggumpalkan koagulan tanah sehingga seperti pewarna, pestisida, deterjen itu dapat terabsorpsi menjadi pengendapan sehingga air dapat terlihat lebih jernih ketika turun. Dan pengendapan itu terhambat ketika pada saat proses penyaringan dari atas ke bawah. Ketika mengendap itu tersangkut pada penyaring-penyaringnya sehingga yang turun hanya air bersihnya saja. Selanjutnya ada bab 3, penutup, yang dimana bab 3 ini terdapat simpulan dan saran. Baik, langsung saja kita masuk kepada simpulan, yang dimana dari hasil analisis data yang saya dapat pada karya tulis ilmiah ini, yaitu yang pertama, alat penjernih air sederhana yang saya buat ini dapat menghasilkan air jernih yang awalnya dari keruh bisa menjadi jernih karena suspensi air keruh memiliki partikel-partikel yang cukup besar dibandingkan kerapatan komponen-komponen alat penjernih tadi, sehingga kotoran tertinggal di dalamnya. Selain itu, di alat penjernih mengandung tawas yang dapat mengendapkan berbagai kotoran dari air keruh tersebut. Yang kedua, alat penjernih air merupakan salah satu alat menggunakan sifat koagulan dalam koloid, yakni menambahkan koagulan tawas, mengendapkan koloid lain seperti koloid tanah liat, partikel-partikel yang membuatnya keruh. Selain itu juga terdapat sifat absorpsi sehingga permukaan tawas
menyerap zat-zat warna, pestisida, dan lain-lain. Selanjutnya ada saran, yang dimana saran yang akan saya sampaikan pada pokok bahasan yang terakhir atau penutup ini, yaitu saya mengharapkan masyarakat dapat menggunakan teknologi sederhana ini sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, yang dimana kita ketahui air bersih merupakan kebutuhan mutlak yang dibutuhkan dan harus terpenuhi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.